Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renolvianti, jurusan Tadris IPS Lokal 1B. Mata kuliah Landasan Pendidikan IPS. Dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi landasan politik IPS. Definisi dan ruang lingkup politik. Asal-usul kata politik, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos yang berarti dari, untuk oleh masyarakat. Politik adalah ilmu pengetahuan atau seni untuk mempengaruhi kepercayaan manusia pada tingkat individu atau negara, atau ketika ada dua orang atau lebih. Wacana politik modern fokus pada demokrasi dan hubungan antara manusia dan politik. Politik dianggap sebagai cara bagaimana kita memilih pejabat dan mengambil keputusan. Politikal memiliki dampak samping, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, dan ini muncul pada hubungan sosial. Politik bertujuan untuk mengelola wacana, lembaga, dan pelaksanaan untuk mengelola kehidupan manusia. Politik adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif pada komunitas, masyarakat, atau sekelompok melalui penerapan pengaruh dan kekuasaan. Manusia menggunakan istilah politik secara negatif. Hal ini muncul karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh yang ada. Keputusan yang diambil seharusnya secara objektif. Unsur kerja, kualitas, pencapaian, dan standar yang sah. Teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena politik, yaitu yang pertama yaitu tujuan dari kegiatan politik. Yang kedua, cara mencapai tujuan politik. Yang ketiga, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi politik tertentu. Yang keempat yaitu kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik. Hal-hal yang dibahas dalam teori politik antara lain, yang pertama yaitu masyarakat kelas sosial. Yang kedua, negara kekuasaan. Yang ketiga, kedaulatan. Keempat, hak dan kewajiban. Kelima, kemerdekaan. Keenam, lembaga-lembaga negara. Ketujuh, perubahan sosial. Kedelapan, pembangunan politik. Dan yang kesembilan, modernisasi. Macam teori politik. Teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik valuasional. Teori ini mengatur hubungan antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di satu pihak memberi kepuasan perorangan dan di pihak lain dapat membimbingnya menuju suatu struktur masyarakat politik
stabil, dan dinamis. Untuk keperluan tersebut ditetapkan suatu kode etik atau tata cara yang akan dijadikan pegangan dalam kehidupan politik. Teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai-nilai non-valuasional biasanya bersifat deskriptif atau menggambarkan dan komparatif atau membandingkan. Kekuasaan politik merupakan bagian kekuasaan sosial yang merupakan wewenang negara, bagian negara yang berwenang mengendalikan tingkah laku sosial. Dengan paksaan, kekuasaan juga mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara pada bidang administratif, legislatif, dan yudikatif. Negara merupakan integrasi kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik, dan negara merupakan alat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Negara menjadi suatu integrator yang membimbing kegiatan masyarakatnya untuk mencapai tujuan bersama. Dapat disimpulkan bahwa negara yaitu yang pertama mengendalikan dan mengatur kekuasaan yang saling bertentangan satu sama lain. Yang kedua, mengelola dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan berbagai golongan untuk mencapai tujuan masyarakat seluruhnya. Yang ketiga, pengendalian ini berdasarkan hukum, pemerintah, dan alat-alatnya. Sifat-sifat negara yaitu memaksa untuk mendorong ketertiban dan mencegah anarki, maka negara memiliki sifat memaksa dengan menggunakan kekerasan fisik. Alat-alat negaranya adalah polisi, tentara, dan lain sebagainya. Untuk menggunakan kekuasaan politik harus ada yang pertama yaitu masyarakat. Semua ilmu sosial mempelajari manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhinya sendiri. Untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya, mengadakan kerjasama dengan jalan mengorganisir macam kelompok dan asosial. Misalnya keperluan di bidang ekonomi, didirikan koperasi, perkumpulan pedagang, keperluan di bidang spiritual, didirikan perkumpulan agama. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan relationship dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah. Yang ketiga yaitu pengaruh. Pengaruh merupakan bentuk lunak dari kekuasaan seseorang
yang mempunyai kekuasaan juga mempunyai pengaruh di dalam dan di luar bidang kekuasaannya. Tidak semua orang yang mempunyai kekuasaan yang sama mempunyai pengaruh yang sama. Ada orang yang tidak punya kekuasaan, tapi ia punya pengaruh sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.